Memori komputer merupakan sebuah komponen perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data, program, serta instruksi-instruksi yang sedang diproses oleh unit pemroses sentral atau CPU dalam sebuah sistem komputer. Memori komputer memungkinkan komputer untuk menyimpan informasi secara sementara atau permanen sehingga dapat diakses dan digunakan kembali sesuai kebutuhan. Memori komputer adalah salah satu faktor penting yang memengaruhi kinerja dan kemampuan sebuah sistem komputer. Perkembangan dalam teknologi memori telah memungkinkan peningkatan kapasitas, kecepatan, dan efisiensi penggunaan memori dalam komputer. Memori komputer memiliki beragam kegunaan penting dalam menjalankan operasi sistem komputer. Setiap program yang dijalankan oleh komputer harus dimuat ke dalam memori sebelum dapat dieksekusi oleh CPU. Memori yang cepat seperti cache memory memungkinkan CPU untuk mengakses data dengan kecepatan tinggi. Memori komputer digunakan untuk menyimpan data, program, dan instruksi-instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Dan ini termasuk ke dalam kode program aplikasi, file-file pengguna, serta instruksi dasar yang diperlukan oleh sistem operasi. Lalu, memori juga digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses sementara oleh CPU. Dalam sebuah komputer, memori dapat dikelompokkan menjadi beberapa tingkatan berdasarkan jaraknya terhadap unit pemroses sentral atau CPU dan kecepatan aksesnya. Di sini terdapat beberapa jenisnya. Yang pertama yaitu memori primer atau utama, kemudian memori sekunder, kemudian memori cache, dan memori register. Yang pertama yaitu register. Register merupakan jenis memori tercepat yang terletak di dalam CPU. Setiap CPU memiliki beberapa jenis register yang berfungsi untuk menyimpan data sementara, alamat memori, dan instruksi yang sedang diproses. Register biasanya memiliki kapasitas yang sangat terbatas, tetapi memiliki akses yang sangat cepat. Beberapa jenis register yang umum ditemukan dalam CPU, yang pertama yaitu program counter atau PC. Program counter adalah register yang menyimpan alamat dari instruksi berikutnya yang akan dieksekusi oleh CPU. Setiap kali sebuah instruksi selesai dieksekusi, nilai program counter akan diinkremen untuk menunjuk ke instruksi berikutnya dalam program. Yang kedua, yaitu Instruction Register atau IR. Instruction Register adalah register yang menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi oleh CPU. Yang ketiga, yaitu Memory Address Register atau MIR. Memory Address Register adalah register yang menyimpan alamat memori dari data yang akan dibaca atau ditulis oleh CPU. Yang keempat, yaitu Memory Buffer Register atau MBR. Memory Buffer Register adalah register yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang dibaca atau ditulis oleh CPU ke memori utama. Yang kelima, yaitu akumulator. Akumulator adalah register yang digunakan untuk menyimpan hasil operasi aritmatika dan logika oleh CPU. Yang keenam, yaitu status register. Status register atau flag register adalah register yang menyimpan status hasil operasi yang dilakukan oleh CPU, seperti status overflow, hasil perbandingan, dan status lainnya yang relevan dengan operasi yang sedang berlangsung. Yang ketujuh adalah General Purpose Registers. CPU juga memiliki sejumlah register yang dapat digunakan untuk menyimpan data sementara atau hasil perhitungan. Register-register ini seringkali digunakan oleh program-program yang sedang dieksekusi oleh CPU untuk menyimpan variabel, hasil perhitungan, atau data sementara lainnya. Jenis memori komputer yang kedua adalah cache memory. Cache memory adalah jenis memori yang terletak di antara CPU dan memori utama. Cache digunakan untuk menyimpan data
dan instruksi yang paling sering digunakan oleh CPU, sehingga CPU dapat mengaksesnya dengan cepat. Chase biasanya terbagi menjadi beberapa tingkatan, seperti L1, L2, dan L3 chase yang masing-masing memiliki tingkat kecepatan dan kapasitas yang berbeda. Beberapa tingkatan dari chase memori yang biasanya ada dalam sebuah sistem komputer. Yang pertama yaitu L1 chase atau level 1 chase. L1 chase merupakan chase memori yang paling dekat dengan CPU dan biasanya terintegrasi langsung di dalam inti CPU. Karena dekat dengan CPU, L1 chase memiliki akses yang sangat cepat dan ukurannya yang relatif kecil. L1 chase terbagi menjadi dua bagian, yaitu L1 data chase yang menyimpan data dan L1 instruction chase yang menyimpan instruksi. Yang kedua yaitu L2 chase. L2 chase adalah chase memori yang terletak di luar CPU, tetapi masih dekat dengan CPU. Biasanya berada di dalam paket prosesor. L2 chase memiliki kapasitas yang lebih besar daripada L1 chase dan sering digunakan untuk menyimpan data yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa inti CPU dalam prosesor multicore. Dan yang terakhir yaitu L3 chase. L3 chase adalah chase memori yang terletak di luar CPU dan biasanya digunakan dalam prosesor multicore atau multiprosesor. L3 chase memiliki kapasitas yang lebih besar daripada L1 dan L2 chase dan digunakan untuk menyimpan data yang dapat diakses secara bersama-sama oleh semua inti CPU dalam sistem. Jenis memori yang ketiga sesuai kecepatannya yaitu memori primer atau utama. Memori primer atau yang lebih umum dikenal sebagai RAM, Random Access Memory, adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU secara sementara. Memori primer memiliki kapasitas yang lebih besar daripada chase dan kecepatan akses yang lebih lambat. Beberapa jenis memori primer yang umumnya digunakan dalam komputer, yang pertama yaitu RAM, Random Access Memory, merupakan jenis memori primer yang paling umum digunakan dalam komputer modern. Jenis ini menyediakan ruang penyimpanan yang cepat dan sementara untuk data yang sedang digunakan oleh CPU. Yang kedua ada DRAM atau Dynamic RAM. DRAM adalah jenis RAM yang paling umum digunakan dalam komputer saat ini. DRAM memerlukan penyegaran periodik untuk mempertahankan data yang disimpannya. DRAM memiliki kapasitas yang besar dan biaya yang relatif rendah. Yang ketiga yaitu SRAM atau Static RAM. SRAM adalah jenis RAM yang lebih cepat dan lebih mahal dibandingkan dengan DRAM. SRAM tidak memerlukan penyegaran periodik seperti DRAM dan memiliki kecepatan akses yang lebih cepat. Kemudian ada ROM atau Read Only Memory. ROM adalah jenis memori yang berisi instruksi atau data yang ditanamkan secara permanen dan tidak dapat diubah setelah pembuatannya. Umumnya digunakan untuk menyimpan instruksi-instruksi dasar yang diperlukan oleh sistem komputer, seperti program booting atau firmware system. Jenis memori yang keempat yaitu memori sekunder. Memori sekunder merujuk pada jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen dalam sebuah sistem komputer. Berbeda dengan memori primer yang bersifat volatil atau data akan hilang ketika daya listrik dimatikan, memori sekunder menyimpan data secara persisten bahkan saat komputer dimatikan. Beberapa contoh memori sekunder yang umum digunakan, yang pertama yaitu hard disk drive atau HDD, merupakan salah satu jenis memori sekunder yang paling umum digunakan dalam komputer. HDD menggunakan piringan magnetik berputar untuk menyimpan data. HDD memiliki kapasitas penyimpanan yang besar dengan biaya yang relatif rendah. Yang kedua yaitu Solid State Drive atau SSD, adalah alternatif modern untuk HDD yang menggunakan chip memori flash untuk menyimpan data secara elektronik. SSD memiliki kecepatan akses yang lebih cepat dan lebih tahan terhadap guncangan dan getaran dibandingkan HDD. Meskipun dengan harga yang lebih tinggi per kapasitasnya. Yang ketiga, yaitu flash drive.
USB drives, dan memory cards. Flash drive juga dikenal sebagai USB drives atau memory stick, serta kartu memori seperti SD cards. Adalah bentuk memori sekunder portable yang menggunakan teknologi chip memori flash. Mereka umumnya digunakan untuk menyimpan data sementara atau transfer data antar perangkat. Yang keempat yaitu optical disc yang terdiri dari CDS, DVDs, serta Blu-ray disc. Optical disc adalah media penyimpanan yang menggunakan teknologi laser untuk membaca dan menulis data pada permukaan optik. Meskipun semakin kurang umum digunakan, mereka masih digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk CD-ROM, DVD-ROM, atau Blu-ray disc. Yang kelima yaitu Network Attached Storage atau NAS. NAS adalah perangkat yang terhubung ke jaringan lokal yang menyediakan penyimpanan data jaringan yang terpusat untuk beberapa perangkat. NAS seringkali menggunakan beberapa hard drive dalam sebuah sistem yang diatur dalam array RAID untuk menyediakan redundansi dan kinerja yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu cloud storage. Cloud storage adalah layanan penyimpanan data yang disediakan oleh penyedia layanan cloud. Data disimpan di pusat data jarak jauh dan dapat diakses melalui internet. Layanan cloud storage seperti Dropbox, Google Drive, dan Microsoft OneDrive yang sangat populer digunakan untuk penyimpanan dan berbagai data. Memori sekunder memiliki kapasitas penyimpanan yang besar dan menyediakan kemampuan untuk menyimpan data secara permanen dalam jangka waktu yang lama. Meskipun kecepatan aksesnya cenderung lebih lambat daripada memori primer, memori sekunder tetap sangat penting dalam menyimpan file sistem operasi, aplikasi, dan data pengguna dalam sistem komputer. Secara garis besar, memori komputer berfungsi sebagai sarana penyimpanan data, baik sementara maupun permanen. Fungsi lain dari memori yaitu menyimpan data dari perangkat input hingga dikirimkan ke Arithmetic and Logic Unit atau ALU, menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input, sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan operating system, menyimpan data semua aplikasi dan cache, dapat digunakan untuk membackup data, serta menyimpan data multimedia. Jenis-jenis memori komputer yang disebutkan sebelumnya merupakan jenis memori yang dikategorikan berdasarkan ruang atau lokasi. Masih banyak fitur-fitur pada memori komputer yang menjadi pembeda pada sistem memori komputer, seperti halnya lokasi memori yang mewakili lokasi memori di komputer apakah internal atau eksternal. Kemudian ada kapasitas memori yang merupakan fitur paling penting dari memori komputer. Kapasitas penyimpanan dapat bervariasi dalam memori eksternal dan internal. Yang ketiga yaitu metode akses, di mana fitur memori komputer mengenai cara komputer membaca dan menulis pada data memori. Memori dapat diakses melalui 4 mode akses, yaitu DMA atau Direct Memory Address, kemudian Sequential Access Method atau SAM, kemudian Random Access Method, dan Associative Access Method. Yang keempat yaitu Unit Transfer. Unit Transfer mengukur kecepatan transfer bit yang dapat dibaca atau ditulis di dalam atau di luar perangkat memori. Kecepatan transfer data dapat berbeda di memori eksternal dan internal. Yang kelima yaitu kinerja memori yang umumnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu waktu akses, memory cycle time, serta transfer rate. Yang keenam yaitu tipe material fisik. Umumnya, memori komputer dibuat oleh material fisik yang berbeda-beda. Misalnya bahan yang dipakai pada RAM tidak sama seperti material yang digunakan untuk membuat hard disk. Tipe material fisik ini mendefinisikan jenis fisik memori yang digunakan dalam komputer, seperti magnetik, semikonduktor, magneto-optik, dan optik. Dan yang terakhir, yaitu sifat memori. Fitur ini menentukan perilaku fisik memori seperti memori volatil, non-volatil, atau non-erasable. Memori volatil dikenal sebagai RAM yang membutuhkan daya untuk menyimpan informasi yang tersimpan, dan jika terjadi kehilangan daya, data yang tersimpan akan hilang. Kemudian memori non-volatil adalah memori penyimpanan permanen yang digunakan untuk memperoleh informasi yang tersimpan
bahkan saat daya dimatikan. Lalu, memori non-erasable adalah jenis memori yang tidak dapat dihapus setelah dibuat seperti ROM, karena pada saat pembuatan ROM diprogram.